Saya menyapa kita semuanya, Shalom. Selamat Paskah. Selamat Paskah, lambaikan tangannya, haleluya. Selamat Paskah, puji Tuhan. Hari ini kita bersuka cita yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Suatu momen yang pasti berkesan bagi setiap kita pribadi. Hari ini, hari Yesus sudah bangkit dari kematian, mengalahkan maut. Dan itu membuat kita semakin yakin Allah kita adalah Allah yang hidup. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk-Mu Tuhan. Oleh karena kemurahan-Mu, setiap kita bisa datang ke sini untuk memuji dan memuliakan nama Dia. Terima kasih untuk salib. Mahkota duri di kepalamu, menebus pikiranku. Tanganmu mengubahku, menebus perbuatanku. Bilurmu menyembuhkanku Tuhan, bilur bisa menyembuhkan sakitku. Tombak menusukmu, tombak menusukmu, melahirkan hatiku. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib. Mari kita berdiri, kita mengagungkan Tuhan. Mahkota duri di kepala, itu demi pikiranku yang jahat, menebus pikiranku. Terima kasih, tangan-Mu mengubahku, menebus perbuatanku. Bilur-Mu untuk menyembuhkanku, bilur di sekujur tubuhku, menyembuhkan sakitku. Tombak menusuk lambungku, mentahirkan hatiku. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan
dalam setiap hatimu. Dia memilih disalibkan demi aku, demi engkau, demi keselamatan kita. Terima kasih untuk salibmu Tuhan. Untuk salibmu begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salibmu, pengorbananmu selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salibmu. Terima kasih untuk salibmu. Terima kasih untuk salibmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salibmu, pengorbananmu selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salibmu. Terima kasih untuk salibmu. Terima kasih untuk salibmu. Terima kasih untuk salib-Mu Tuhan. Terima kasih. Salib yang begitu berharga dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Alangkah bahagianya setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan. Alangkah bahagianya setiap kami umat Tuhan yang sudah ditebus oleh darah-Mu yang mahal itu. Terima kasih Bapa. Ajari kami mensyukurinya karena kami sekarang telah menjadi milik Allah. Dan kami tidak akan memberikan diri kami untuk melakukan kejahatan. Terima kasih Bapa untuk momen yang indah pasca hari ini. Kau mengingatkan kami kembali betapa Tuhan sangat mengasihi hidup kami. Betapa Engkau sangat mencintai kami. Lebih dari kata-kata yang bisa kami ungkapkan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa Tuhan buat pelayan-pelayan Tuhan yang berikan kepercayaan melayani Engkau pagi hari ini. Mohon kemurahan Tuhan menyatukan kami untuk bisa memimpin pujian ini, memuliakan Tuhan, membawa sidang jemaat-Mu juga memuji Tuhan. Sidang jemaat Tuhan yang sudah hadir, sukacita dari Tuhan juga menyertai hidup mereka. Sidang jemaat yang tidak bisa bersama dengan kami oleh karena halangan apapun, Tuhan menolong mereka yang masih dalam perjalanan. Tuhan tibakan di tempat ini dengan segala baik. Jika ada kuasa-kuasa kegelapan yang coba mengganggu ibadah kami ini, kami mau patahkan kuasanya dan dalam nama Yesus, kuasa Roh Kudus yang menguasai seluruh ibadah kami ini,
hingga pada akhirnya nanti. Kami habiskan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Masih berdiri ya saudara, Bapak Ibu Saudara. Bagi yang sudah lelah boleh duduk, karena hari ini adalah hari kemenangan bagi kita. Yesus hidup bagi seluruh kita. Amin. Kuasa maut telah dikalahkan dan Allah kita sudah hidup. Haleluya. Puji Tuhan, Yesus hidup, Dia bangkit. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah Anak Domba. Allah, semua musuh telah ditaklukkan, musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Kuasa maut telah dikalahkan, kuasa maut telah dikalahkan oleh darah Anak Domba. Allah, terima kasih, semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Angkat tanganmu, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Ketika Dia hidup, maut telah dipatahkan, dan kita menjadi orang-orang yang hidup kemenangan bersama dengan Yesus. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah Anak Domba, oleh darah Anak Domba. Allah, semua musuh ditaklukkan, semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan. Katakan, kuasa maut telah ditaklukkan, kuasa maut telah dikalahkan, Dia bangkit oleh darah Anak Domba. Allah, semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita, oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, amin. Dia
jadi pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, tiada dapat melawan. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkan panjinya. Haleluya, kibarkan panjinya. Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Nyanyikan lebih semangat lagi. Kita lebih dari pemenang. Kita menang atas kuasa musuh. Haleluya, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya. Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Jemaat saja haleluya. Haleluya, kibarkan panjinya. Yesus Raja. Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. 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 Kita adalah lebih dari pemenang karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus yang mahal itu. Miliki sifat-sifat orang suka menang bersama Yesus. Amin. Silakan duduk. Silakan duduk. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Kebaikannya dia buktikan dengan memberikan anaknya mati untuk kita. Tapi hari ini kita merayakan kebangkitannya. Dia mati bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku.
He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Apakah semua hari ini menunjukkan wajah yang penuh sukacita? Amin. Coba angkat tangannya, lambaikan tangannya, lirik kanan kiri, berikan senyum lewat matanya. Haleluya ya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Momen yang hanya kita rayakan sekali setahun, mengingatkan kita Tuhan sangat mengasihi hidup kita. Yesus sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Kita akan memberikan persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa, terima kasih. Jika ada yang bisa kami kembalikan kepada Engkau melalui persembahan ini, itu tidak seberapa Tuhan dengan pengorbanan-Mu yang luar biasa. Ajari kami memiliki sikap hati yang penuh dengan kerendahan, penuh dengan ucapan syukur ketika mengembalikan milik Tuhan ini melalui persembahan. Dan Kau akan memakainya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, Kau menolong setiap kami sidang jemaat yang mengembalikan milik Tuhan. Tuhan menolong dan mencukupkan segala kebutuhan sidang jemaat-Mu sesuai dengan maunya Tuhan. Kami akan mengumpulkan persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dia sungguh baik. Kita akan mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi Dia sungguh baik. Petugas persembahan kami persilakan. Bangkit dari kematian bersama dengan kita, Immanuel, selalu dan selalu. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah. Hidupku dipulihkan, haleluya. Ya Tuhan Allah kemenangan. Kasih jempolnya. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus baik untuk saudara, Bapak Ibu Saudara. Amin. Masih baik hingga hari ini. Anak-anak sekolah minggu, Yesus baik. Amin ya. Yesus selalu baik. Kita yang kadang-kadang tidak baik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita masih diingatkan oleh kuasa salib yang luar biasa itu. Bukan hanya salib kayu yang bisa kita lihat seperti ini, bukan. Tapi ada sesuatu yang luar biasa yang terjadi di situ. Yang telah merubah hidupku, hidup Bapak Ibu Saudara. Kuasa salib itu memulihkan, memberikan pengharapan bersama dengan Dia. Di mana di dalam kuasa salib itu anugerah Tuhan tercurah untuk setiap kita. Saya undang kita untuk berdiri. Kita mau meresponi firman Tuhan yang kita dengarkan. Memberikan tanah hati yang terbaik. Membiarkan Roh Kudus bekerja pada setiap kita.
ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosa, lebih dari yang kukira, lebih dari yang kukira. Pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidupmu Yesus untuk menggantikan aku disalibkan sebagai ganti dosa, lebih dari yang kukira. Pengampunan yang luar biasa aku terima, lebih dari yang kukira. Pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu kami dapat Seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib. Mari jemaat sekali lagi. Oleh karena salib-Mu Tuhan, oleh karena salib-Mu, salib-Mu Tuhan, seluruh hidupku milik-Mu. Amin. Darah-Mu, darah-Mu, terima kasih Tuhan. Kuasa salib-Mu
kuasa salibmu, kuasa salibmu. Pulihkanku, kuasa salibmu. Oh, kami bersyukur. Dosa-dosa kami diampuni oleh Tuhan. Kini kami berkemenangan. Kini kami berpengharapan. Hati kami penuh syukur. Jiwa kami memuji-muji-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih. Oleh karena salib-Mu, oleh karena salib, Engkau bangkit pada hari yang ketiga. Seperti hari ini pada minggu Sabat ini Tuhan. Semua ketakutan berganti menjadi sukacita kala itu. Dan hari ini kami ingin merasakan suasana yang indah saat kebangkitan-Mu itu. Maut telah dikalahkan, sehingga sidang jemaat kami akan keluar setelah ibadah ini. Kami juga akan disertai dan berpengharapan. Kami juga akan kembali dengan hati dan sikap yang penuh dengan kemenangan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Terpujilah Engkau, kami siap merenungkan firman-Mu untuk kami lanjutkan menerima perjamuan kudus-Mu dan perayaan Paskah pada hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Sidang jemaat yang di lantai 1, saya juga mau menyapa karena seringkali kita melupakan jemaat yang di lantai 1 ya. Di lantai 1 itu ada jemaat, ada 2.000 orang. Ya, kita sering melupakan mereka, kita kurang menyapa mereka ya. Ada banyak di sana mbah-mbah, ada 20-an orang. Selamat Paskah mbah-mbah. Ya, anggaplah sudah saya dengarkan. Ya, kita yang di lantai 2 ini dan juga yang di ruangan anak, selamat Paskah, selamat hari Minggu, Shalom. Puji Tuhan. Di seluruh belahan bumi, sejak hari Jumat yang lalu sampai pada hari ini, ada banyak pesan-pesan singkat, baik lewat media sosial, WA, Facebook, Twitter, Instagram. Sampai pada pagi hari ini banyak juga masuk di handphone kita, di handphone saya yang saya memang sengaja belum buka dulu karena sibuk untuk fokus pada pelayanan kita dulu. Semua mengucapkan apa? Selamat Paskah. Selamat hari Paskah. Damai sejahtera Allah melingkupi hati kita. Saya kemudian merenungkannya. Ada miliaran chat-chat yang semacam itu dikirimkan dan dibacakan oleh orang. Saya bertanya, ada apa? Atau apakah orang-orang yang mengirimkan chat itu atau kita mengirimkan chat itu, pesan-pesan singkat itu hanya karena ya kita forward, kita kirim ulanglah kepada orang lain. Kita ucapkan kata selamat, tetapi kita tidak memahami makna apa sebenarnya yang terkandung dari ucapan selamat yang kita kirimkan itu. Dari sekian miliar ucapan-ucapan selamat itu, ada banyak alasan mengapa mereka mengirimkannya. Yang pada hari ini, pada pagi hari ini saya rindu kita merayakan Paskah ini karena ada sesuatu telah terjadi dalam hidup kita. Amin. Sehingga kita bisa mengatakan kalimat ini, thank you for the cross. Terima kasih untuk salibmu. Itu yang membuat kita bisa mengucapkan selamat Paskah ya Papa. Ya, selamat Paskah ya istriku. Sudah pada ngomong tadi pada keluarganya? Belum?
Oh sudah ya, nanti diomongi ya. Selamat Paskah Mama gitu ya. Dipeluk mamanya langsung dicium, selamat Paskah ya Mama. Habis itu sangunya mana? Biasanya anak-anak begitu ya. Nah pada pagi hari ini kita merayakan Paskah karena ucapan syukur kita. Kita lihat beberapa ucapan syukur yang membuat kita berterima kasih atas Paskah itu. Kita membaca Yohanes pasal 20. Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-9. Mulai ayat yang ke-9. Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-16 ya, sampai ayat yang ke-16. Saya membacakan untuk jemaat agak panjang. Nanti bisa direnungkan, didengarkan dengan pelan-pelan ya. Saya bacakan. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Begitu kita membaca ayat ini sudah ketemu sebab. Sebab selama itu mereka belum mengerti kitab suci. Lupa pendeta ada apa sebelumnya? Ternyata sebelumnya adalah Yesus bangkit ketika para murid-murid dan perempuan-perempuan datang ke kuburan Yesus. Tujuannya untuk ngasih minyak, memberikan rempah-rempah sesuai dengan tradisi Yahudi. Tetapi ketika mereka sampai di sana, mereka tidak melihat Yesus. Mayatnya Yesus tidak ada. Lalu ditulis oleh Yohanes, karena mereka tidak percaya, tidak mengerti kitab suci, bahwa dia akan bangkit dari antara orang mati. Lanjut. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu, tidak mau pulang. Dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dia lihat lagi ke dalam kuburan itu. Di situ juga ada banyak kuburan saya lihat. Hiasan telur-telur Paskah itu ada kuburan-kuburan ecek-ecek. Ia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih. Yang duduk, ya, yang seorang duduk di sebelah kepala, bekas mayatnya Yesus maksudnya. Dan yang lain di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang." Ayat 15, kata Yesus kepadanya, "Mengapa engkau menangis?" Dua malaikat tanya, "Mengapa ibu menangis?" "Aduh, hilang, Tuhanku hilang." Yesus sendiri sekarang datang bilang, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Kata Yesus kepada Maria, Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, ayat 16, "Rabuni," artinya guru. Dan seterusnya nanti kita bacakan kalau Tuhan izinkan. Inilah yang terjadi ketika peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Yang terjadi pada waktu itu adalah satu kisah yang sedikit menggelikan bagi saya. Walaupun saya bilang pada diri saya, kamu bisa tertawa Pendeta Stephen. Tapi kalau kamu yang waktu itu ada di situ, ya mungkin sama aja. Tapi inilah kisah yang sedang kita baca, agar kita merenungkan, ternyata Paskah itu bermanfaat untuk kita. Yang pada waktu itu tidak ada di dalam kuburan Yesus melihat secara langsung. Tapi hari ini kita membaca firman Allah. Kita patut berterima kasih untuk salibnya. Karena apa? Dialah yang menghapuskan segala air mata kita. Amin. "Ibu, mengapa engkau menangis?" Ditanya sampai 2 kali. Malaikat bertanya, "Ibu, laopo kon nangis?" Itu bahasa Jawa apa ya, bahasa halusnya?
Nangis apa bahasa Jawanya, bahasa halus? Hah? Lah apa kon mungul? Mungun. Mumun. Lah apa? Kenapa nangis gitu aja lah. Mengapa kamu menangis? Tangisan-tangisan semacam ini masih terjadi sampai hari ini. Di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, bahkan anak-anak kecil masih banyak yang menangis hari-hari ini, betul? Kalau Yesus tanya, mengapa kamu menangis? Apa jawaban kita? Pulsaku habis. Gitu. Betul enggak? Mengapa kamu menangis? Barusan aku dipedot. Pedot itu apa ya? Diputus sampai pacarku. Ada begitu banyak alasan mengapa kita menangis. Karena digigit semut. Kalau yang pencinta hewan karena kucingnya sakit demam, dia menangis. Karena apa? Karena banyak persoalan yang kita hadapi, kita bisa menangis. Tetapi ini dicatat di dalam Alkitab, saya ulangi. Ini dicatat di dalam Alkitab bahwa ternyata tangisan ini bukan tangisan yang biasa. Tangisan yang sedang ditangiskan oleh para ibu-ibu dan para murid waktu itu. Karena ini loh saudara. Ayat 9. Sebab selama itu mereka belum mengerti. Ayo jemaat perhatikan baik-baik. Baca baik-baik ayat yang ke-9 sama-sama. 1, 2 ya. Sebab. Terima kasih. Mereka tidak mengerti isi kitab suci yang mengatakan Yesus bangkit. Itu yang membuat mereka menangis. Tangisan yang dilakukan oleh para murid waktu itu membuat pihak surga harus turun tangan. Malaikat harus turun tangan. Yesus sendiri yang baru bangkit harus menunjukkan dirinya dan bertanya pertanyaan yang sama. Mengapa engkau menangis? Ternyata tangisan-tangisan kita yang seringkali kita harus, air mata kita harus menetes dan menangis. Memang betul, karena mungkin kita tidak punya uang. Karena mungkin kita tidak bisa bayar uang sekolah anak kita. Karena mungkin ada persoalan yang kita hadapi. Tetapi sesungguhnya menurut firman Allah yang barusan kita baca. Karena kita tidak mengerti isi kitab suci. Kalau engkau menangis karena kamu kekurangan uang, karena kamu tidak mengerti isi kitab suci. Yang mana Pak Stephen? Bahwa Tuhan tidak akan membiarkan engkau meminta-minta. Amin. Ketika kita menghadapi persoalan lalu kita menangis. Kalau Tuhan tanya, mengapa kamu menangis? Persoalanku tidak habis-habis. Bukan. Karena kamu tidak mengerti isi firman Allah yang mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu. Karena Tuhan setia akan memberikan kamu kekuatan dan memberi jalan keluar. Amin. Menangis. Saya sudah katakan tadi bukan bersikap sombong. Kalau saya ada di sana juga mungkin saya juga ikut menangis. Maka firman Tuhan ini untuk pendeta pertama kali yang sudah mempersiapkannya. Dan sekarang kepada sidang jemaat. Bersedih. Saya sudah katakan ada banyak kesedihan. Termasuk kesedihan yang menurut hasil penelitian. Kesedihan yang paling sedih yang dialami oleh manusia. Kalau dia kehilangan orang yang dikasihinya. Kalau keluarganya meninggal. Nah ini Maria. Ibunya Yesus. Saudara-saudaranya Yesus. Mereka menangis. Wajar? Wajar. Sangat wajar. Tetapi ketika Alkitab mencatat. Tangisan kalian itu. Ya bagus karena kalian berduka. Tapi itu kan kebodohan gitu loh. Kalian itu menangis dalam kebodohan. Loh kenapa Pak Stephen ngomong gitu? Iya. Karena mereka tidak mengerti kitab suci yang mengatakan bahwa Yesus akan bangkit. Amin.
Tapi karena kita tidak mengerti isi kitab suci, kita sedih. Maka surga jadi bingung. Loh, mereka ini dapat berita sukacita kok malah sedih. Betul enggak? Betul ya? Loh, kok mereka ini mendapat hadiah yang termahal, yang tidak pernah ada. Yesus mati dan akan bangkit. Loh kok malah nangis? Nanti jangan sedih, jangan nangis menerima hadiah itu hadiah yang mahal. Amin. Kok malah nangis? Saudara, ini penting, saya diberkati Tuhan. Saya belum pernah mendengarkan uraian firman Allah yang seperti ini. Ini karena doa-doa dari sidang jemaat yang sederhana di tempat ini. Saudara perhatikan baik-baik. Kitab suci yang mana yang mereka tidak mengerti? Kan Tuhan bilang, sebab mereka tidak, sudah selama itu tidak memahami isi kitab suci. Saya periksa-periksa. Kira-kira isi kitab suci yang tidak mereka pahami itu yang mana? Saya menemukan dalam kitab Mazmur. Inilah kitab suci yang sering mereka nyanyikan di bait suci. Sambil bersenandung, mereka sambil bernyanyi dalam Mazmur pasal 16 ayat 10 sampai 11. Terus dinyanyikan apalagi setiap hari Paskah. Ya, hari Paskah, kebetulan Paskah hari ini bersamaan dengan Paseh. Di Yahudi mereka juga merayakan Paseh. Sama, Paseh itu Paskah. Tapi Paskahnya mereka waktu mereka keluar dari Mesir. Paskahnya kita, Yesus mati di kayu salib. Tahun ini bersamaan. Paseh di Israel, Paskah di dunia, dan Ramadan di dunia. Berbarengan sekarang. Ya, kita membaca. Ini mereka nyanyikan di bait suci, khususnya waktu Paskah. Mazmur pasal 16 ayat 10 sampai 11. Mari kita baca sama-sama. Ini Mazmur sukacita mengenai kebangkitan Yesus. Ayat 10, 1, 2, ya. Ya. Puji Tuhan, terus. Ada sukacita melimpah-limpah, terus. Iya, ini kalau di sana gitu ya, sambil ditabuh ini. Di hadapanmu sukacita melimpah-limpah. Gitu-gitu kira-kira ya. Tadi kan kalian baca kayak kedukaan. Iya, mereka membacakan ini selalu. Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, tidak membiarkan orang kudus melihat kebinasaan. Di hadapanmu ada sukacita melimpah-limpah, ada nikmat senantiasa. Ini bercerita tentang bahwa Yesus yang mati, dia tidak terus mati, dia akan bangkit. Amin saudara. Kita nyanyikan, di gereja kita nyanyikan. Berpengharapan, ada sukacita, dalam Yesus kita hebat, dalam Yesus kita menang. Kita nyanyikan, tapi begitu pulang kita nangis. Aduh, bagaimana ini? Aneh kan? Kalau orang psikolog, di dunia psikolog udah dibilang kita ini agak apa? Iya, karena di gereja tepuk-tepuk tangan. Ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang. Begitu pulang, suaminya bentak istrinya. Istrinya bentak anaknya, enggak mau kalah kan. Anaknya bentak kucingnya. Kucing membentak tikus. Jadi kayak ada miring-miringnya. Loh iya benar, di dunia psikolog melihatnya begitu. Ada keterbelahan jiwa. Mereka menyanyi, tidak ada kebinasaan pada orang kudusmu. Di dalammu ada sukacita yang melimpah-limpah. Dan mereka sebutkan ada nikmat senantiasa. Ini maksudnya adalah sweet. Ujung-ujungnya adalah manis. Menghasilkan sesuatu
yang indah. Saya ingin menekankan, ternyata ikut Yesus aja tidak cukup. Ternyata beribadah saja tidak cukup. Ternyata melayani Tuhan saja tidak cukup. Apalagi Pak Stephen? Mengerti firman Tuhan. Amin. Makanya saya setiap kali selesai berkhotbah, yang paling saya tunggu-tunggu di dunia ini adalah hanya satu. Setiap selesai kebaktian, yang saya tunggu hanya satu. Anak saya mungkin bisa jawab, apa itu kira-kira? Kapan rekaman khotbah saya tadi, ibadah tadi, sudah di-upload. Dan kalian bisa tanya istri saya, keluarga saya, entah berapa kali saya putar-putar terus. Sampai mereka bingung, alay papa ini, alay. Mereka kira saya ingin mendengarkan saya, gaya-gaya saya, bukan. Saya ingin melihat, kalau saya salah ngomong, kalau saya salah berkhotbah, maka tanggung jawab saya kepada sidang jemaat dan kepada Tuhan. Kalau jemaat sampai tidak mengerti isi kitab suci, kalau sampai jemaat tidak mengerti apa yang saya sampaikan, berbahaya sekali seorang pendeta. Saudara lihat yang putih di leher saya hari ini. Ini bukan gaya-gaya, Bapak itu bergaya. Bukan. Ini saya baca saudara, riwayatnya mengapa pakai kolar ini, pendeta pakai kolar. Saya baca. Warna yang dipakai hitam. Menunjukkan kehidupan pendeta itu pun sama dengan jemaat, penuh kelemahan dan kekurangan. Tetapi ketika dia bersuara, dia harus menyampaikan firman Allah yang suci dan kudus. Amin. Bisa dimengerti, dipahami oleh sidang jemaat. Berbahaya sekali kalau ada satu sidang jemaat, oma-oma di bawah sana. Dia berdoa kepada Tuhan begini. Tuhan, patahkan kaki pendeta itu. Loh kenapa? Aku gak ngerti yang diomonginya. Kan bahaya sekali. Ya, enggak apa-apa, biar aja anak-anak, kita fokus aja, biar aja anak-anak senang-senang. Patahkan saja kaki pendeta itu, kenapa? Aku enggak ngerti apa yang diomongi. Tapi bisa ku jawab juga kan, yang mana itu Tuhan, kok kau patahkan kakiku? Yang mana? Yang itu, dianya main handphone waktu ku khotbah. Kan gantian, hidungnya patahkan, ku bilang lah. Tetapi kita harus mengerti kitab suci. Amin saudara. Ya, kenapa Pak Stephen? Karena ketika engkau menghadapi masalah yang nyata dalam hidupmu, dalam pernikahanmu, dalam kesehatanmu, dalam pekerjaanmu, firman Allah itulah yang dipakai oleh Roh Kudus mengingatkan dan menguatkan. Makanya saya dorong. Karena jemaat kan tidak sekolah Alkitab. Tiap hari belajar Alkitab. Enggak sekolah Alkitab. Tapi ya sekali seminggu ya datanglah ke gereja. Amin. Minimal itu. Karena ini, saya ulangi baca di awalnya tadi. Sebab apa? Selama ini mereka belum mengerti isi kitab suci. Ini yang membuat kita menangis. Ibu-ibu yang saya tahu minyak goreng masih mahal hari-hari. Sering menangis ibu-ibu ya. Masih sulit hidup sekarang. Ibu-ibu yang jualan tidak bisa jualan karena apa? Orang-orang lagi puasa, dompetnya pun ikut puasa. Lalu kita menangis. Seperti Maria dan ibu-ibu yang lain. Lalu Tuhan katakan, mengapa engkau menangis? Aku akan bangkit. Dan pada hari yang ketiga, aku akan memberikan kemenangan. Kita lihat itu. Ya, kita akan melihat sekarang bahwa dia tidak selamanya mati. Dalam pasal yang ke Yohanes yang kita baca tadi, pasal 20, ayat yang ke-13. Sekarang kita baca. Kita baca ulang. Ayat yang ke-13. Jangan menangis, karena dia tidak mati selamanya.
Ini jawaban dari malaikat, jawaban dari Maria dan respon dari malaikat. Kita baca 2 ya. Ya. Ya, puji Tuhan. Coba saudara renungkan ya, pelan-pelan ya. Agak geli enggak? Hah? Agak geli enggak anak-anak? Agak geli ya? Ya kamu geli karena lihat saya kan, lucu. Jawab Maria begini. Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil. Saya mau tanya dulu. Suamiku sudah diambil orang, contohnya gimana? Apa kira-kira yang terjadi? Berarti suamimu lemah. Halo, betul? Tuhanku telah diambil orang, itu maksudnya adalah Tuhanku telah kalah. Tuhanku telah mati selama-lamanya. Bahasa sederhananya, wis ka ono Tuhan saiki. Betul. Wis ka ono Tuhan saiki. Aku menangis karena sudah tidak ada harapan lagi. Bayangkan kalau Tuhan saja sudah diambil orang. Itu menunjukkan bahwa Tuhannya sudah tidak berdaya lagi dan tidak bisa menolong dia. Tetapi kitab suci berbicara, kalau mereka mengerti isi kitab suci yang mengatakan seperti Nabi Yunus. 3 hari 3 malam saja dia di dalam perut ikan. Pada hari yang ketiga, Yunus akan dimuntahkan keluar. Ada banyak perumpamaan-perumpamaan yang saya tidak baca. Tetapi Petrus mencatatnya dengan detail dan jelas. Ini loh, Tuhan kita itu tidak mati selama-lamanya. Saya pernah mendengarkan lagu, God's not dead. Penyanyi rocker, enggak tahu kenapa kok band ini menciptakan lagu, menjelaskan kepada orang-orang bahwa Tuhan kita tidak mati. God's not dead. Maksudnya tidak mati selama-lamanya, dia mati 3 hari dengan tujuan untuk apa? Kita baca saja. Tetapi dia bangkit kembali untuk apa? Untuk menghapuskan segala air mata. Untuk memberikan kita pengharapan dan pertolongan. 1 Petrus pasal yang ketiga saya baca dengan cepat. Ayat 18 demikian. 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Baca jemaat, supaya saya tidak mendengar sukacitamu membaca ayat itu. Supaya kamu dibawa kemana? 2 ya. Puji Tuhan. Supaya ia membawa kita kepada Allah. Itulah tujuan kematian Kristus Yesus. Bukan untuk kalah. Bukan untuk dicuri orang, diambil orang. Bukan tidak berdaya. Dia mati. Untuk apa? Menggantikan dosa-dosamu. Supaya kamu bisa dibawa kepada Allah. Bukan dengan naik kuda. Kuda terbang katanya bisa membawa orang ke surga, enggak tahu. Bukan dengan menaruh di karpet begitu kayak Aladin, dikasih dolar uang yang banyak, kasih uang banyak, sumbang uang yang banyak supaya apa? Uang itu nanti jadi kendaraanmu naik ke? Tidak. Bukan. Di surga enggak laku uang. Sapi tidak bisa membawa kita terbang ke surga. Di sini dikatakan oleh firman Allah dengan jelas, kematiannya karena dia datang dari surga supaya ia membawa kita kepada Allah. Supaya Maria ibu-ibu yang penuh dengan tekanan kehidupan kedukaan ini jangan menangis lagi karena kamu merasa Tuhan tidak ada. Jangan. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh, baca. Dan ayat 19,
Loh, udah hilang. 1 Petrus 3 tadi. Ayat yang ke-19. 2, ya. Oh, puji Tuhan. Terima kasih untuk memberitakan Injil. Jadi gini, saya singkatkan aja pengertiannya begini. Kitab suci sudah menjelaskan. Yesus itu, Mesias itu harus mati. 3 hari, 3 malam. Di mana dia 3 hari, 3 malam? Ya mati. Bukan. Selama 3 hari, 3 malam, dia pergi ke dunia orang mati. Untuk apa? Dalam bahasa Indonesia disebut memberitakan Injil, tapi maksudnya bukan berkhotbah seperti saya. Tapi dia memproklamasikan. Apa proklamasinya? Waktu manusia di zamannya Nuh, termasuk zamannya Abraham, orang-orang yang mati yang menolak Injil Tuhan. Yesus mati di kayu salib, 3 hari 3 malam dia pergi ke dunia orang mati. Dan dia proklamasi, dia bilang apa? Kemenangan, kemenangan. Bagi siapa? Bagi Stephen Manurung. Kemenangan, kemenangan. Bagi siapa? Sidang jemaat yang mengerti kitab suci. Dan sementara mereka yang menolak Injil itu waktu mereka hidup, mereka akan tertunduk. Mereka yang tidak percaya akan tertunduk. Sementara mereka menunggu dilempar ke neraka kekal nantinya, mereka tertunduk. Mereka yang menyalibkan Yesus tertunduk. Karena waktu Yesus mati, rohnya masuk ke dunia orang mati dan berbicara. Kabar sukacita sudah diterima oleh Stephen Manurung. Kabar kemenangan sudah diterima jemaat di Healing Inside. Sehingga jangan lagi menangis. Amin. Menangis karena kakimu kepencet kursi masih boleh. Wow, sakit loh itu. Mau coba? Dijepit kursi kakinya sakit loh, nangis loh. Tapi jangan nangis lagi karena kamu tidak mengerti firman Tuhan. Amin. Jangan pernah berkata begini lagi. Gak adanya Tuhan ini kayaknya. Sudah gak ada Tuhan ini. Gak bisa ditolong ini. Jangan. Sebaliknya nangisnya kita itu seperti tadi waktu di awal kita menyembah Tuhan. Hari Paskah yang kemarin kita menyembah Tuhan, bersyukur, terima kasih Tuhan. Untuk salib-Mu, untuk kemenangan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Ayat yang terakhir sebelum saya akhiri khotbah saya. 1 Korintus 15 ayat 54. Inilah kemenangan yang dibawa pulang oleh Maria dan kawan-kawan. Ketika Yesus berkata begini, Maria. Waktu masih dibilang malaikat, Ibu mengapa menangis? Belum ngerti firman Tuhan. Begitu Yesus bilang begini, Maria. Ibu Yoel ya, Bu Rinda ya. Pernah enggak bilang begini si Yoel? Rinda, pernah enggak? Pernah enggak? Enggak pernah kan? Tapi coba suatu saat dia bilang begini, Rinda. Kira-kira apa yang ada dalam diri? Ada apa anakku? Kan begitu ya? Saudara perhatikan. Ketika dibilang, Ibu, mengapa engkau menangis? Nah seringkali begitu ya. Karena seorang ibu itu ya dihormati, ya disayang. Tapi kemudian Yesus bilang begini, Maria, mengapa engkau menangis? Baru dia lihat, Rabuni bahasa Ibrani artinya guru. Baru dia pulang dengan sukacita. Kadangkala kita harus secara pribadi. Makanya saya setiap kali berkhotbah selalu ingin berbicara pribadi kalau pernikahan. Anak muda, orang tua. Kita baca kemenangan yang sudah dijanjikan oleh Tuhan kepada kita. 1 Korintus 15 tadi ayat 54 sampai 57. 1 Korintus 15 ayat 54. Sementara pemain musik persiapkan dirinya untuk kita nyanyikan lagu yang terakhir. Mari jemaat dengan suara yang lantang, kita baca sama-sama 2, ya. Dan puji Tuhan.
maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Apa itu? Maut telah ditelan dalam kemenangan. Sekali lagi, maut telah ditelan dalam kemenangan. Kita pulang setelah Paskah ini, kita sukacita bukan karena ada perayaannya ya. Kita pulang dari Paskah ini karena sukacita. Tuhan, aku lagi berduka memang. Tuhan, aku lagi sedih sekarang. Tetapi karena firman-Mu sudah menguatkan saya akan pulang dengan sukacita. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih untuk kemurahan-Mu. Kami persiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus-Mu Tuhan. Kuduskan, sucikan hati dan pikiran kami. Ampuni segala dosa kekurangan kami, agar kami bisa menghadap Engkau. Mungkin masih ada di antara sidang jemaat-Mu yang menghadapi beratnya kehidupan ini. Kami sering menangis Tuhan. Kami sering kesusahan Tuhan. Oh, terima kasih. Kami tidak tahu ternyata firman-Mu lah kekuatan bagi kami. Yesus, kasih-Mu. Haleluya. Yang abadi. Oh, lagi sekali lagi. Jemaat Tuhan, mari nyanyikan bersama-sama. Ada tempat. Ada. Haleluya. Yang mulia. Terima kasih. Amin. Tuhan jamah hati sidang jemaat. Roh Kudus jamah hati kami selama kami menyanyi. Tuhan jamah anak-anak kecil. Dunia ini penuh dengan air mata. Lebih dari yang kami terima. Penghiburan dan kekuatan Tuhan berikan kepada kami. Lebih dari. Haleluya. Yesus, terima kasih. Pengampun dan yang ku terima. Yesus. Oma-oma, Engkau yang sendiri. Ibu-ibu janda, ada Yesus mengalir di Kalvari. Oleh karena haleluya. Anak-anak yatim yang kesulitan ekonomi, kasih Yesus untukmu. Haleluya. Sucikanku, kuasa salibmu, pulihkanku. Haleluya. Mari siapkan hatimu. Gantilah air matamu dengan sukacita. Matamu mungkin ada air mata yang berlinang, tapi itu air mata sukacita. Duka cita sudah hilang. Sukacita karena kasih Yesus Tuhan. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Engkau yang termahal, lebih dari semua yang kami punya. Engkau yang terindah. Amin. Pengampun dan yang ku terima. Kasih Yesus yang abadi. Mari berdiri bersama-sama. Oh haleluya.
mengalir di Kalvari. Angkatlah tanganmu. Oleh karena salibmu seluruh hidupku. Oh Tuhan, inilah tangan-tangan sidang jemaat-Mu Tuhan. Seluruh hidup kami persembahkan. Kuasa salib, oh haleluya. Pulihkan oleh karena salibmu. Haleluya. Seluruh hidupku. Amin, amin. Darah-Mu menyucikan kami. Pelayan perjamuan tampil ke depan. Oleh Yesus, terima kasih. Seluruh hidupku milik-Mu. Mau menyembah Tuhan setelah kami terima perjamuan kudus. Kuasa pulihkan. Terima kasih Engkau menghapuskan air mata karena duka cita. Air mata kami diganti dengan air mata sukacita. Oleh karena Tuhan kami tidak diambil orang, Tuhan kami tidak mati, Dia telah bangkit. Kemenangan sudah dijanjikan bagi kami. Kami akan menerima perjamuan kudus-Mu pada hari Paskah yang agung ini Tuhan. Oh terima kasih, kami terima dengan syukur. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita nyanyikan lagu yang pertama tadi. Terima kasih untuk salib. Terima kasih untuk
kita dilayani oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kota duri di kepalaku, menembus pikiranku. Amin. Menebus perbuatanku. Yesus, sekujur tubuhmu, menyembuhkan sakitmu. Yang sudah terlayani, mari kita berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kami bisa perjamuan kudus lagi di hari Paskah ini. Oh, terima kasih Tuhan. Mentahirkan hatiku begitu besar. Amin. Kasih-Mu padaku hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu, selamatkan hidupku. Terima kasih, begitu besar Tuhan, begitu besar kasih-Mu padaku. Mari bersyukurlah pada Kau pilih. Terima kasih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Para pelayan persiapkan diri. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan. Oh, terima kasih Tuhan. Pengorbanan-Mu, selamatkan hidup. Katakan dengan tegas. Terima kasih untuk salib-Mu. Angkat roti di tangan kananmu. Terima kasih untuk salib-Mu. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makanlah dengan imanmu, Dia ada bersama engkau dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Tahun ini kami bisa merayakan Paskah lagi dengan menerima perjamuan Tuhan, pelayanan yang kudus dari Tuhan. Kami sungguh beruntung dan berterima kasih Tuhan. Angkat cawan di tangan kananmu jemaat Tuhan. Oh, inilah bukti bahwa Dia telah bangkit. Inilah bukti kemenangan itu sudah menjadi milik kita. Percayalah kepada kitab suci, kepada firman-Nya, engkau akan ditolong oleh Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minumlah dengan imanmu dalam nama Yesus. Mari kita ambil waktu untuk menyembah Tuhan. Begitu besar kasih-Mu hingga Kau pilih jalan salib. Angkat tanganmu jemaat, mari menyembah Tuhan. Selamatkan hidup. Katakan dengan tegas. Terima kasih untuk salib-Mu. Begitu besar Yesus. Kami berterima kasih. Berterima kasih. Ya, kemenangan ada di dalam salib-Mu. Thank you for the cross. Amen.
sukacita. Begitu besar kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu, selamatkan. Dengan sukacita terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih untuk salib-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Lagi sekali terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk salib-Mu. Kita berikan sukacita aplaus kita untuk terima kasih kita kepada Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersukacita atas salib Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, ada sukacita bersama dengan kita, amin. Amin ya. Hari ini kita semakin teguh lagi, semakin yakin lagi akan iman kita kepada Yesus Kristus. Kita akan beri persembahan bagi kemuliaan nama Tuhan, persembahan kedua untuk kas gereja kita. Kita akan berdoa untuk persembahan ini. Bapak terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengarkan pada Paskah minggu ini Tuhan. Terima kasih kami diteguhkan agar kami bisa belajar untuk mengerti tentang firman. Sehingga kami menjadi orang-orang yang penuh dengan sukacita, bahkan kemenangan, memahami Allah dengan baik. Tuhan kami akan mengembalikan persembahan milik Tuhan melalui persembahan kami. Tuhan menolong setiap kami sehingga kami bisa memberi dengan penuh dengan sukacita dan rendah hati. Kami akan mengumpulkan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yesus hidup, Dia bangkit. Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba. Yesus hidup. Berikan kekuatan hingga pada hari kita bertemu dengan Dia lagi. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Maut telah ditaklukkan
saya akan sampaikan dulu pengumuman gereja kita ya. Hari Selasa ada ibadah dulu di tempat ini jam 6 sore dan onsite. Diharapkan kita semua bisa beribadah kepada Tuhan. Kemudian akan ada juga kaum muda, nanti akan diumumkan tentang kegiatannya. Hari Minggu ibadah kita seperti biasa jam 8 pagi ya, bukan jam 9 lagi. Jam 8 pagi kita akan beribadah di tempat ini dan dilanjutkan dengan sekolah minggu. Nanti para pelayan Tuhan akan kami share di grup kita Healing Insight. Pengumuman selanjutnya akan kemudian terkait retreat yang akan kita adakan pada bulan Desember. Kami mengingatkan silakan Bapak Ibu Saudara yang ingin ikut, rindu ikut, silakan mulai menabung kepada bendahara kita atau kepada Pak Atta, sehingga pada hari H pada tanggal 24 sampai 26 Desember tahun ini kita akan mengadakan retreat KKR sebenarnya ya, KKR Natal bersama dengan keluarga Healing Insight. Nanti pada akhirnya mendekati pada hari-harinya kami akan memberikan rincian-rincian lebih lanjut sehingga kita bisa memahami dengan baik. Itu saja pengumuman yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Nanti setelah acara ibadah perayaan Paskah selesai, kita akan ada perjamuan makan siang bersama di sebelah. Ya di sebelah. Jadi nanti harapannya jangan ada yang keluar dari ruangan ya, dari gerbang karena tetangga sebelah kita lagi berpuasa. Kita makan di dalam saja. Kita akan menikmati perjamuan kasih bersama. Terima kasih untuk setiap sidang jemaat yang sudah memberi persembahan untuk perayaan Paskah pada hari ini berupa uang atau berupa dengan kue atau snack. Terima kasih yang sudah memberikan persembahan itu. Tuhan memberkati sidang jemaat Bapak Ibu Saudara. Kita akan mendengarkan pujian dari Oma-Oma dan pengasuh yang akan ditampilkan di sini. Kita akan mendengarkannya bersama. Bagiku
tepuk tangan yang meriah. Terima kasih untuk pujiannya para pengasuh dan Oma yang di bawah ya. Semangat terus ya Oma. Oh, masih nyambung? Oh, 2 kali? Oh, itu. Ending. Ya, oke. Inilah waktu yang kita tunggu-tunggu, yaitu persembahan pujian dari anak sekolah minggu. Ya, Kak Angel. Silakan duduk. Ya, kita akan menyerahkan kepada panitia Paskah seputar pengumuman pemenang. Ya, kita cancel dulu ya hadiahnya, jadi tunggu dengan sabar ya siapa akan menang. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Mari saya undang kita untuk berdiri bersama. Kita akan nyanyi satu pujian. Oleh karena salibmu seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikan kuasa salibmu bebaskan. Tapi hati kami terus bersuka cita hingga sampai ke rumah kami. Dan jika ada yang sudah dipersiapkan oleh panitia untuk makan minum kami pada siang hari ini, kuduskanlah itu untuk kami nikmati menjadi kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami. Dan jika sebentar juga kebersamaan kami partisipasi sudah melakukan perlombaan menghias telur Paskah Tuhan.
Kami semuanya melakukannya dengan sukacita. Bahwa ada yang dikatakan juara itu karena kerja keras mereka, dan yang sudah berpartisipasi juga sudah kerja keras. Kami semua bersukacita terlibat dalam perayaan ini. Dan kami akan kembali pulang ke tempat kami masing-masing. Arahkanlah hatimu jemaat, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, penyertaan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, Allah yang hidup, dialah yang memberkati engkau, menyertai engkau hari ini. Maranatha sampai Tuhan Yesus datang kembali. Pulanglah bersama Tuhan, nikmati Paskah yang bahagia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima